Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera beserta kita semua. Mari kita tetap setia membaca firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini melalui versi audio. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Renungan hari ini Selasa 22 Desember 2020 dengan judul Berkat dan Pengharapan dari Bethlehem. Mari kita baca Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukanlah suatu kebetulan jika Yesus dilahirkan di kota yang bernama Bethlehem. Semua ini dalam rencana Allah yang mulia. Dalam bahasa Ibrani, Bethlehem berarti rumah roti, berbicara tentang berkat Tuhan. Di Bethlehem, inilah Allah menyediakan berkat yang sejati bagi umat manusia, sebagaimana disampaikan oleh malaikatnya. Dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah inti dari berita Natal itu, yaitu kehendak Allah sendiri untuk memberikan anugerahnya bagi setiap orang yang percaya. Di Bethlehem, Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas, di mana Ia yang adalah Allah mau menjadi sama dengan manusia. Suatu perkara yang tidak mudah dimengerti oleh pikiran manusia yang terbatas untuk memahami kasih Allah yang memberikan jaminan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Kehadiran Yesus Kristus ke dunia memberikan pengharapan baru dan juga masa depan. Ketika dunia diliputi oleh kegelapan yang begitu pekat, Yesus hadir dengan terangnya yang ajaib. Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kini kegelapan tidak lagi menguasainya, maka dari itu bersukacitalah, dan marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Lukas pasal 2 ayat 15b. Lihatlah, para gembala datang ke Bethlehem untuk merayakan kelahiran Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Kelahiran Yesus Kristus ditandai dengan bentuk yang berbeda dari kelahiran para tokoh dunia lainnya. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini menegaskan kesederhanaan dan kerelaan hati untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Dia adalah Allah yang perkasa, berkenan menjadi manusia yang sama dengan kita. Di sisi lain, kelahirannya juga ditandai dengan gegap gempita sorak pujian dari para malaikat. Para malaikat itu memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tanda ini menegaskan bahwa Ia yang lahir pada hari ini dan di kota Daud itu tidak lain adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah yang sejati dan juga manusia sejati. Di hari Natal ini, mari kita mempersembahkan hidup kita dan segala yang ada pada kita, karena Dialah kita beroleh anugerah keselamatan. Amin.